guys, selamat datang kembali di channel Harjuna Paribaya yang kali ini kita akan membahas PKM yang sudah berlaku pada tanggal 23 April lalu bertepatan di SMAN 85 Jakarta. Di PKM kali ini kami mengusung tema Empower Minds yang artinya anak-anak SMA akan dilatih, bukan dilatih sih sebenarnya, lebih untuk diajarkan mengenai self management untuk menghindari doxing dan juga menghindari hoax yang sangat mudah menyebar di anak-anak SMA pada saat ini. Selama penyampaian materi, anak-anak SMA n 85 cenderung sangat aktif dan sangat amat bisa untuk kita melakukan diskusi secara bersama, terutama untuk masalah hoax dan doxing, yang mereka ternyata sudah sangat paham mengenai hoax dan doxing, sehingga kita sangat mudah untuk mendapatkan solusi untuk mencegah terjadinya penyebaran hoax dan doxing melalui MPK OSIS SMAN 85 yang telah kita lakukan PKM pada hari itu. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau anak-anak MPK dan OSIS SMAN 85 Jakarta sudah paham mengenai hoax dan doxing? It's a simple question. Jadi kita telah melakukan beberapa pertanyaan melalui platform quizzes. Platform quizzes tersebut kita berikan kepada mereka untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah kami olah sebelumnya, sehingga setelah kita lihat hasilnya, anak-anak tersebut sudah sangat paham betul mengenai hoax dan doxing yang akan kami sampaikan. Di akhir sesi dari PKM yang telah kami laksanakan, kami meminta anak-anak MPK OSIS 85 Jakarta yang sudah memahami materi yang telah kami sampaikan untuk membuat infografis agar anak-anak SMAN 85 Jakarta dapat membaca dan juga merefleksikan apa yang dimaksud dari hoax, doxing, dan juga self-management, agar mereka paham tidak hanya MPK OSIS yang memahami materi tersebut, tapi semua anak-anak SMAN 85 Jakarta diharapkan dapat memahami materi yang telah kami sampaikan. Sekian video singkat yang telah dibuat oleh Harjuna Paribaya. Semoga teman-teman yang sudah menonton sampai akhir bisa memahami apa yang telah kami sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama seru, interaktif, jadi lebih asik gitu, lebih ngerti atau lebih mudah dipahami. Tapi untuk kesalahannya itu mungkin dari, kan awalnya PPT-nya bahasa Indonesia, terus tiba-tiba pas quizzes bahasa Inggris, jadi kayak mungkin ada beberapa orang atau apa gitu yang loh kok beda sih kayak gini ya. Terus kayak tadi Kanela aku nggak salah, tapi pengalaman aku di sini itu seneng banget. Terus habis itu kakaknya aku banget, makasih banget. Terus itu aku juga gitu. Doa banget semoga kakak-kakak sukses nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradiana Adianari selaku sekretaris dari kelompok 3 kelas E PJBL HI 2023. Jadi di sini saya akan memberikan testimoni atas kegiatan PJBL yang telah kami laksanakan. Pertama dari segi akademiknya. Dari segi akademik, PJBL ini sebenarnya luar biasa bermanfaat karena seandainya kita mendapatkan pembelajaran dalam PJBL terkait membuat proposal ataupun terkait juga laporan, terkait dengan bagaimana memasukkan kebutuhan-kebutuhan ke dalam surat menyurat, itu baru dipelajarin saat semester akhir, kemungkinan kita akan kesulitan dalam mengatasi tugas-tugas yang kelak akan kami kerjakan. Lalu dari segi kebersamaan di PJBL ini luar biasa hangat karena dapat disupport oleh teman-teman yang luar biasa, serta bisa mensupport juga tentunya teman-teman yang luar biasa, dan tentunya kita bisa belajar bagaimana bertanggung jawab atas tugas yang kita emban, lalu juga bagaimana bisa membackup tugas teman kita yang sedang berhalangan, dan tentunya juga bagaimana kita mengupayakan agar dapat menguasai berbagai macam tools yang kemungkinan besar kita belum familiar sebelum
adanya kegiatan PJBL ini. Lalu juga untuk dampak positif yang saya rasakan, yang saya lihat kepada mitra OSIS dan MPK SMA N 85 Jakarta, tentunya bagi mereka mendapatkan begitu banyak tentunya ya pemahaman baru terkait tentang apa itu hoax, apa itu doxing, bagaimana cara mengatasinya lewat self management, dan tentunya juga akan memberikan suatu gambaran baru bagi mereka, juga suasana baru bagi mereka ketika bagaimana mereka membuat infografis bersama, brainstorming mengenai konten-konten yang perlu diisi di dalam infografisnya, dan juga saya melihat bagaimana kerjasama tim itu luar biasa penting dan eratnya pada saat pelaksanaan PKM, karena tentunya ada beberapa kendala yang sudah tertulis di laporan, dan juga kendala-kendala tersebut harus bisa diselesaikan secara on the spot saat pelaksanaan PKM, dan alhamdulillahnya dapat teratasi dengan baik dan berjalan lancar. Kedua, dampak positifnya untuk kelompok kami tentunya itu meningkatkan kebersamaan, juga meningkatkan problem solving secara bersama-sama, dan juga tentunya memberikan gambaran bagi kita bagaimana praktek pengabdian kepada masyarakat, karena tentunya sebagai mahasiswa kita akan dihadapkan dengan kontribusi nyata kita bagi masyarakat, dan PJBL PKM ini salah satu cara kita untuk mengenal terlebih dahulu bagaimana pengabdian kepada masyarakat, seperti itu. Lalu juga yang terakhir, dampak positif bagi diri sendiri, tentunya lewat PJBL PKM ini saya merasakan mengenai pentingnya time management yang baik, lalu juga emotional management yang baik, dan tentunya juga harus bisa mengatasi problem-problem yang entah datang dari dalam diri sendiri seperti rasa malas, atau mungkin juga bentrok dengan tugas-tugas lain atau tanggung jawab lain, dan juga bagaimana bisa balancing dengan faktor-faktor luar seperti organisasi mungkin, ataupun juga kegiatan kepanitiaan seperti itu, tanpa melupakan kewajiban kita yang utama sebagai mahasiswa, dan tentunya dengan tanggung jawab dan tugas-tugas yang kami emban. Seperti itu, saya rasa PJBL PKM ini benar-benar kegiatan yang luar biasa, yang memberikan banyak manfaat, yang memberikan banyak kenangan baik, dan ada juga mungkin beberapa kenangan buruk ya, yang mungkin bisa dijadikan pelajaran dan juga dijadikan sebagai training mungkin apabila dihadapkan dengan situasi-situasi serupa ke depannya. Dan saya harap juga semoga PJBL PKM ini ke depannya kelak bisa jauh lebih baik lagi. Mungkin dari pihak universitas bisa memiliki banyak kemajuan-kemajuan, dan tentunya dari mahasiswanya juga akan lebih banyak gebrakan-gebrakan baru tentunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.